Shalom saudaraku yang di rumah, salam sejahtera dan kasih Tuhan menyertai saudara dan sekalian. Ya. Saudara masih di rumah? Kita masih tetap di rumah ya. Kita mengucap syukur walaupun kita di rumah, kita masih bisa mendengarkan renungan-renungan mengenai tentang kebaikan Tuhan. Ya. Menjelang pagi dan siang ini, saya akan bawa renungan yang bertemakan gaya hidup anak-anak Tuhan. Gaya hidup umat pilihan Allah haruslah berbeda dengan gaya hidup orang-orang dunia yang tidak mengenal Tuhan Yesus. Dulu sebelum kita bertobat, kita melakukan seperti yang dilakukan orang-orang yang tidak percaya Tuhan Yesus. Hidup di dalam dosa dan menjadi pelaku dosa. Namun setelah kita bertobat dan menjadi percaya Tuhan Yesus, kita meninggalkan kehidupan kefasikan serta keinginan dunia. Titus 2 ayat 12, demikian firman Tuhan. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia yang sekarang ini. Mengapa? Karena tujuan hidup kita bukanlah hal yang fana, yang sementara, dan yang tidak yang dapat binasa. Akan tetapi perkara yang kekal, yang tidak disediakan oleh dunia ini, melainkan yang disediakan yang diberikan oleh Allah kepada kita, yang kedapatan setia dan berkenan di hadapannya. Titus 2 ayat 11-15 yang bertema kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia. Saudara menyimak saja, saya akan membacanya mulai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Yang ke-12, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Ayat yang ke-13, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Ayat yang ke-14, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Ayat yang ke-15, beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Ayat tersebut mengisahkan tentang kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia termasuk saudara dan saya. Ya. Setiap kita harus memiliki gaya hidup sebagai anak-anak Tuhan. Ya. Memiliki gaya hidup yang tak takut akan Tuhan. Yang selalu melakukan kebaikannya. Yang selalu melakukan kebaikan Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, lakukan saudaraku. Kita bersyukur Tuhan masih memberikan satu kesempatan buat kita. Untuk kita melakukan kebaikan. Untuk kita melakukan apa yang menjadi perkenanan baginya. Dan semuanya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih, demikian renungan pada siang hari ini yang saya sampaikan. Harapan saya, saudara sekalian yang berada di rumah, baik pun di mana saja, tetap mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dialah satu-satunya pengharapan kita. Dialah satu-satunya yang memberikan pemulihan dalam kehidupan kita. Dia satu-satunya yang memberikan pemulihan dalam keluarga kita, dalam setiap permasalahan kita. Ya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.